Isra wal Miraj, perjalanan cinta, kesadaran, dan kehambaan hakiki. Isra wal Miraj baginda Nabi Muhammad siwah bukanlah sekadar kisah perjalanan fisik dari satu tempat ke tempat lain, dan bukan pula sekadar peristiwa luar biasa yang menantang logika akal. Ia adalah perjalanan cinta ilahi, perjalanan keterhubungan yang paling dalam antara hamba pilihan dengan Rabb semesta alam. Isra wal Miraj adalah bahasa cinta Allah kepada hambanya, dan sekaligus jawaban cinta seorang hamba kepada Tuhannya dalam bentuk ketaatan, ketundukan, dan kehambaan yang sempurna. Isra wal Miraj adalah bahasa cinta Allah kepada hambanya, dan sekaligus jawaban cinta seorang hamba kepada Tuhannya dalam bentuk kekayaan, ketundukan, dan kehambaan yang sempurna. Perjalanan kesadaran dari dunia lahir, Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, adalah simbol perpindahan kesadaran dari rutinitas menuju makna, dari ibadah kebiasaan menuju ibadah kesadaran, dari dunia zahir menuju pintu batin. Baitul Aqsa adalah lambang pusat ruhani, tempat berkumpulnya para nabi di sana. Nabi senasum menjadi iman, bukan karena kemuliaan jasad, tetapi karena kesempurnaan sir rahasia batin. Isra mengajarkan bahwa siapa yang ingin naik harus terlebih dahulu ditata kesadarannya di bumi. Miraj kenaikan ruhani, bukan keagungan ego. Miraj bukan kenaikan ego, bukan perjalanan aku menuju aku yang lebih tinggi. Justru sebaliknya, yang naik adalah kehampaan diri. Yang bergerak adalah ketiadaan ego. Yang hadir adalah hamba yang sepenuhnya berserah. Kalam diraj Nabi Samnaruh, tidak membawa klaim, tidak membawa kehendak pribadi, tidak membawa identitas selain abdun marbi, hamba murni. Semakin tinggi makam, semakin sirna rasa memiliki. Semakin dekat, semakin halus adat kehambaan. Sir hakikat Nur Muhammad, hakikat mirah tidak bisa dilepaskan dari Nur Muhammad. Cahaya asal yang dengannya seluruh ciptaan dikenali. Nur Muhammad Qadim adalah asal kejadian. Nabi Muhammad San Asla adalah manifestasi nur itu, bentuk kehambaan sempurna. Maka Miraj adalah perjumpaan cahaya dengan sumber cahayanya, tanpa penyatuan zat, tanpa penghilangan adab. Yang bertemu bukan zat dengan zat, melainkan kesadaran dengan asal kesadarannya. Qaba qausain au adna, kegat ukuran jarak ruang tetapi bahasa rasa.
Masih ada dua busur, Allah tetap Allah, hamba tetap hamba. Namun lebih dekat dari itu, tiada jarak rasa, tiada hijab kesadaran. Inilah puncak tauhid, dekat tanpa menyatu, intim tanpa menampai batas, hadir tanpa kehilangan adab. Di sini letak keagungan Nabi semesta alam. Adin dan Kat, tetapi paling utama. Kedekatan tanpa peleburan, Ka'bah kau senawadna, bukan ukuran jarak ruang, tetapi bahasa rasa. Masih ada dua busur, Allah tetap Allah, hamba tetap hamba. Namun lebih dekat dari itu, tiada jarak rasa, tiada hijab kesaran. Inilah puncak tauhid, dekat tanpa menyatu, melampaui batas, hadir tanpa kehilangan adab. Di sinilah letak keagungan lagi selala, paling dekat tetapi paling tunduk. Rasa hakiki dan rasa sejati dalam mira yang hidup adalah rasa hakiki. Kesadaran ruh yang jernih dan rasa sejati, kesadaran akan diri sebagai hamba yang dihadirkan, bukan hadir dengan sendirinya. Tidak ada aku telah sampai, yang ada hanya Engkaulah yang menghadirkan. Inilah pelajaran besar bagi salih. Semakin tinggi perjalanan, semakin hilang rasa, memiliki perjalanan yang pensambi. Mirah bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk menghidupkan kesadaran ilahi di dalam dunia. Syalat adalah miraj orang beriman, bukan pada gerakan, tetapi pada kehadiran hati. Dedem pondok keheningan dan muzakara, duduk santai di pondok menyeruput kopi dan STMJ, bermuzakara dalam suasana sederhana.
Itulah cermin jalan ruhani yang sejati. Hakikat tidak selalu turun di majelis megah. Cahaya sering hadir di keheningan. Rahasia sering dibukakan di kebersamaan yang tulus. Sebagaimana mirah terjadi di malam sunyi, pemahaman hakikat pun lahir dari hati yang tenang dan lapang. Penutup makna sejati Isra wal Miraj. Isra wal Miraj mengajarkan bahwa puncak perjalanan ruh bukanlah keajaiban, tetapi kesempurnaan kehambaan. Bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tetapi seberapa dalam kita tunduk. Dan siapapun yang ingin menapaki jejak Miraj, tidak harus naik ke langit, cukup menurunkan ego, membersihkan niat, dan menghadirkan Allah dalam setiap sujud.